Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan video pembelajaran kasus programasi linier metode grafik pada kasus minimasi. Pada video sebelumnya kita sudah menentukan area layak kendala. Kita sudah menentukan kedua titik ekstrim dan titik koordinatnya. Nah, kita sudah mendapatkan titik ekstrim 1, titik koordinatnya adalah X1-nya 15. Ya, di sini X2-nya adalah 12,5. Sedangkan pada titik ekstrim 2, X1-nya adalah 20 di sini, sedangkan X2-nya adalah 10 di sini. Untuk selanjutnya, karena kita sudah mengetahui X1 dan X2, pastinya kita akan melakukan pengujian untuk mendapatkan nilai Z. Di mana Z adalah fungsi tujuan, ya, fungsi minimasi, di mana persamaannya adalah 2000 X1 ditambah 2000 X2. Di mana 2000 di sini adalah biaya produksi, ya. Biaya produksi untuk membuat kue bolu, dan biaya produksi untuk membuat lapis legit, masing-masing Rp2.000. Nah, kita langsung masukin aja ya nilai X1 dan X2 yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk titik ekstrim 1, X1 15, X2 12,5. Berapa nilai Z? Oke, coba kalian cari untuk mendapatkan nilai Z. Kemudian untuk titik ekstrim 2 juga sama caranya, di mana diketahui X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 10. Berapakah nilai Z? Oke, dari kedua titik ekstrim ini silahkan langsung dimasukin saja nilai X1 dan X2 yang sudah diketahui untuk mendapatkan nilai Z. Ya, nilai biaya produksinya. Oke, kalau saya dapat untuk titik ekstrim 1, X1 15, X2 12,5 itu nilai Z yaitu 55.000. Ya. Sedangkan untuk titik ekstrim 2, X1-nya 20, X2-nya 10, didapat nilai Z sama dengan 60.000. Oke, di sini kita sudah membandingkan nilai Z ya jika Ibu Ugahari itu memproduksi ya pada titik ekstrim 1 jika memproduksi kue bolunya 15 loyang, lapis legitnya 12,5, dia akan mengeluarkan biaya produksi sebanyak 55.000. Sedangkan pada titik ekstrim 2 jika Ibu Ugahari memproduksi 20 lapis legit, kue bolunya 20 loyang, sedangkan lapis legitnya 10 loyang, itu Ibu Ugahari akan mengeluarkan biaya produksi sebanyak 60.000. Kalau kita bandingkan di sini kan artinya lebih besar yang titik ekstrim 2 ya, yang alternatif kedua yang 60.000. Kalau jumlah loyangnya kalau kita lihat 20 dengan 10 di sini kan ada 30 loyang ya. Sedangkan pada yang titik ekstrim 1 ini 15 dengan 12,5 ini kan berarti sekitar 27,5 loyang ya. Biayanya lebih kecil. Karena adonan yang tersedia kan tadi 40 ya, 40 adonan. Ya. Oke. Dengan demikian, jadi penyelesaian optimal dengan memproduksi 15 loyang bolu X1 dan 12,5 loyang lapis legit X2 dengan biaya sebesar 55.000. Nah, kita ambil yang paling kecil biaya produksinya. Ya. Biaya produksi yang paling kecil. Karena di sini tadi tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Kita sudah memberikan ke Ibu Ugahari ada dua alternatif yang harus Ibu Ugahari pilih. Yang alternatif pertama, jika
Ibu Ugahari tadi memproduksi 15 kue bolu dan 12,5 lapis legit, dia akan mengeluarkan biaya produksinya 55.000. Sedangkan pada alternatif kedua, Ibu Ugaharinya itu memproduksi kue bolunya 20, lebih banyak ya artinya ya pada alternatif 1. Pada alternatif 1 kue bolunya 15. Sedangkan pada alternatif 2 kue bolunya 20. Artinya di sini ada tambahan 5 kue bolu ya pada alternatif kedua. Sedangkan untuk lapis legitnya jika dibandingkan pada alternatif pertama itu 12,5, alternatif keduanya itu 10. Nah, di sini artinya pada alternatif pertama ada tambahan 2,5 loyang dibandingkan alternatif kedua. Jadi yang kita ambil adalah biaya produksi yang paling minimum, yang paling sedikit. Jadi kalau dibandingkan 55.000 dengan 60.000, maka yang diambil adalah 55.000 yang paling sedikit. Oke, kesimpulannya. Jumlah bahan yang digunakan untuk menghasilkan 15 loyang bolu dan 12,5 loyang lapis legit sebanyak. Nah, di sini kita coba mau menguji ya, nilai X1 dan X2-nya pada kendala pertama tadi, kendala adonan. Kendalanya kan itu kan tadi X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Coba kita langsung masukin nilai X1-nya 15, nilai X2-nya 12,5. Yang sudah kita pilih tadi ya, alternatif 1. Di sini sudah sama ya, 40 bungkus adonan. Oke, berarti sudah sesuai dengan adonan yang tersedia 40 jika Ibu Ugahari memproduksi 10 loyang bolu dan 15 loyang bolu dan 12,5 loyang lapis legit. Jadi, seluruh persediaan bahan yang dimiliki digunakan semua. Ya, jadi adonan yang tersedia 40 bungkus tadi digunakan semua ya untuk memproduksi kue bolu dan lapis legit. Dan bahwa bolu dapat dihasilkan pada tingkat produksi minimum. Karena kan tadi awalnya dalam kasus ini Ibu Ugahari akan memproduksi kue bolu minimum 15 loyang. Ternyata realisasinya mencapai untuk 15 loyang kue bolu. Sama ya artinya. Target tercapai. Target rencana dengan target realisasi. Sedangkan lapis legit diproduksi 2,5 loyang lebih banyak dari tingkat produksi minimum 10 loyang. Karena tadi rencananya Ibu Ugahari itu minimal 10 loyang, ternyata realisasinya 12,5 loyang. Jadi ada tambahan 2,5 loyang. Oke. Nah, jadi kita sudah membantu Ibu Ugahari untuk mendapatkan ya alternatif biaya produksi yang paling minimum ya untuk membuat kue lapis legit dan kue bolu dengan adonan yang tersedia 40 bungkus. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk kasus programasi linier metode grafik pada kasus minimasi sudah selesai. Jadi harapan saya kalian sudah bisa memahami perbedaan antara programasi linier kasus maksimasi ya yang dicontohkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu perusahaan Udesuma yang memproduksi sepatu anak dan sepatu wanita, dibandingkan dengan programasi linier kasus minimasi, yaitu memproduksi kue bolu dan lapis legit. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.